Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita yang berasal dari Banyuwangi. Cerita ini diambil dari narasumber yang bernama Ainun, dan dia menceritakan tentang Pak D-nya yang bernama Pak D Anwar, yang pada saat itu di sekitaran tahun 1960-an pernah menghilang di Alas Purwo selama 40 hari. Cerita kali ini adalah cerita anak asli Banyuwangi. Jadi dia memang lahir dari Banyuwangi. Dia tinggal di daerah Kabat, Banyuwangi namanya. Ainun ini bercerita, tapi bukan dia sendiri yang mengalami. Yang mengalami ini adalah Pak D-nya yang bernama Pak D Anwar. Jadi Ainun ini dapat cerita tentang Pak D Anwar ini dari ayahnya Ainun. Dan cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 60-an. Jadi pada waktu itu Pak D Anwar ini usianya masih sekitar 20 tahunan. Dalam cerita ini untuk mempermudah ceritanya, kita sebut nama Pak D Anwar ini dengan panggilan Anwar. Waktu itu Anwar ini tinggal di sebuah desa bernama Tegal Ndelimo. Tegal Ndelimo itu posisinya persis di pinggiran Alas Purwo. Jadi nggak jauh dari Alas Purwo. Keseharian anak-anak di sana, anak-anak muda, bahkan orang-orang yang ada di sana ya keluar masuk Alas Purwo. Yang biasa mereka lakukan kadang-kadang mereka memancing di muara. Kadang juga mereka masuk ke gua-gua yang ada di Alas Purwo. Karena kita tahu di Alas Purwo itu banyak sekali gua. Jadi itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana, termasuk si Anwar ini. Nah, waktu itu pada satu hari Anwar ini diajak teman-temannya. Ada 4 orang yang mengajak Anwar untuk masuk ke Alas Purwo untuk mancing di muara itu. Mereka berangkat sekitar jam 8 pagi. 5 orang menuju ke Alas Purwo, tapi mereka nggak langsung memancing. Jadi yang mereka lakukan, mereka mampir ke gua-gua yang ada di Alas Purwo itu. Mereka ke gua istana pertama kali, kemudian ke gua yang lain. Sampai sekitar siang hari, barulah mereka ini menuju ke muara untuk memancing. Seperti halnya orang mancing, mereka menikmati. Waktu itu mereka mancing ini menikmati betul sampai sekitar kurang lebih jam 4 sore. Ketika sore menjelang, barulah mereka ini ngelihat hasil tangkapan mereka, hasil pancingan mereka. Ternyata dari 5 orang itu dikumpulkan, mereka mendapat 5 ekor ikan. Dan ikan ini adalah ikan lele. Kami sendiri nggak tahu apakah memang benar-benar di sana itu ada habitat ikan lele atau seperti apa, nggak tahu. Jadi yang jelas Anwar dan teman-temannya waktu itu dapat 5 ekor ikan lele dan mereka merasa ya sudah, ayo cukup, kita pulang aja lah. Jadi pulanglah mereka. Mereka jalan kaki lagi melewati hutan-hutan Alas Purwo itu. Dan ketika sampai di tengah-tengah hutan, posisi Anwar ini ada di paling belakang sendiri. Jadi dia jalan seperti biasa. Tiba-tiba di tengah perjalanan itu si Anwar ini ada yang manggil, Anwar. Dan dia awalnya langsung menoleh. Jadi Anwar noleh, begitu dilihat nggak ada apa-apa. Dan anehnya begitu Anwar ini balik lagi noleh ke arah teman-temannya ini sudah nggak kelihatan. Disinilah dia bingung, teriak-teriaklah dia, Rek, tunggu aku, Rek, tunggu aku. Ternyata begitu Anwar ini teriak-teriak, nggak ada suara teman-temannya sama sekali. Bahkan langkah kaki teman-temannya itu nggak terdengar. Nah, yang dibingungkan waktu itu, kok secepat ini teman-temanku sudah ngilang. Padahal dia noleh ke belakang hanya beberapa detik. Di sinilah dia panik, akhirnya dia tetap jalan. Dan waktu itu si Anwar ini jalan. Dia ngerasa aneh karena waktu itu, jalan setapak ini kok nggak ada. Dia bingung karena kalaupun dia jalan sendiri seharusnya dia bisa. Karena dia sering sekali menuju ke Alas Purwo itu untuk memancing dan dia melewati jalan yang sama. Ya, jalan setapak. Tapi waktu itu dia bingung, ini jalan setapak kok tiba-tiba nggak ada. Akhirnya dari situ dia mulai panik, mulai bingung. Dia jalanlah sebisanya.
Dia jalan, dia melewati semak-semak, dan waktu itu suasana sudah mulai surut, sudah mulai gelap. Suasana sudah menjelang maghrib. Tiba-tiba dari semak-semak itu dia bisa melihat sedikit ada bangunan. Bangunan ini mirip seperti musola. Begitu didekati oleh Anwar, ternyata benar ini bangunan musola. Di sana mereka menyebutnya langgar. Langgar itu adalah musola yang ukurannya sangat kecil, hanya cukup untuk beberapa orang. Jadi waktu itu Anwar ini melihat, loh kok ada langgar? Dia pun mendekat. Dia dekati, siapa tahu ada orang. Gak lama kemudian datang satu orang bapak-bapak. Tapi penampilan beliau ini gak seperti orang-orang pada umumnya. Beliau itu pakai baju serba putih, bawahannya juga putih, dan di atas kepala beliau itu pakai sorban warna putih. Secara otomatis Anwar pun menyapa sosok bapak-bapak ini dengan panggilan Kiai. Karena yang ada di pikiran Anwar, kalau orang yang berdandan seperti ini biasanya seorang kiai. Jadi dipanggillah sosok ini. Yang dipanggil Kiai oleh Anwar ini langsung tanya, "Loh, kamu ini dari mana kok bisa sampai ke sini?" Jadi yang mereka gunakan itu bahasa Osing, bahasa asli Banyuwangi. Waktu itu mereka berkomunikasi dengan bahasa Osing ini. Agar mudah, jadi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi waktu itu Anwar ditanya oleh sosok kiai ini, "Loh, kamu ini dari mana kok bisa sampai ke sini, Dek?" Lah, Anwar ini menjawab, "Saya dari mancing, Yai." "Mancing di mana?" "Di sana, di Muara sana." "Lah, terus kok bisa sampai sini nih, gimana ceritanya?" "Saya sendiri nih nggak tahu, Kiai. Tadi itu saya berpisah sama teman-teman." Jadi Anwar pun menceritakan lagi kronologi kejadian bagaimana waktu itu dia nyasar. Diceritakan dia berangkat dengan teman-temannya 4 orang. Setelah memancing dia pulang dan ada yang manggil. Diceritakan ke sosok bapak-bapak ini. Akhirnya si sosok ini beliau langsung ngomong ke Anwar, "Ya wes, kalau gitu kamu tunggu dulu di sini. Sudah kamu tinggal di sini aja, nggak apa-apa." Si sosok ini langsung masuk ke belakang langgar. Nggak lama kemudian beliau itu bawa satu nampan. Yang di atas nampan itu ada 3 biji singkong rebus. Ternyata Anwar ini disuguhi singkong rebus. Dan jangan dibayangkan bahwa singkong rebus ini ukurannya seperti singkong rebus biasanya. Ukuran singkong rebus ini seukuran jari. Jadi 3 buah singkong rebus dengan seukuran jari. Waktu itu sosok bapak-bapak ini ngomong ke Anwar, "Wis, ini kamu makan dulu. Sudah, kamu nggak usah khawatir, kamu di sini aja dulu sementara." Dan dalam pikiran Anwar waktu itu, kok aku ini disuruh makan singkong rebus? Ukurannya kok cuman segini, kecil banget, mana bisa kenyang. Ternyata si sosok kiai ini kayak tahu apa yang dipikirkan Anwar. Jadi si orang ini ngomong, "Sudah, kamu jangan banyak mikir, sudah makan aja." Dimakanlah sama si Anwar ini, sambil dia ini batin, kok dia tahu apa yang aku pikirkan. Dimakanlah singkong rebus ini. Begitu dimakan, dia ini juga ngerasa aneh. Si Anwar ini, kok singkong rebus ini nggak habis-habis, padahal ukurannya kecil. Tiba-tiba singkong rebus yang seukuran jari orang dewasa itu nggak sampai habis. Belum habis, tapi Anwar ini sudah ngerasa kenyang. "Loh, kok tiba-tiba aku kenyang?" Terus si orang ini ngomong ke Anwar, "Sudah, kamu tinggal di sini ya. Tinggal di sini 3 hari aja. Nanti urusan makan gampang. Sudah makan singkong rebus ini sudah pasti kenyang." Nah, Anwar pun mau. Di situ yang dirasakan Anwar selama tinggal di langgar itu bersama sosok kiai ini, suasana di sana itu nggak pernah siang. Jadi yang bisa dilihat Anwar itu suasana seperti surup atau redup, seperti menjelang maghrib.
Setelah itu nggak lama kemudian jadi malam hari lagi. Nah begitu sampai 3 hari, dan ketika udah 3 hari ini si kiai ini mendatangi Anwar lagi. Dia ngomong, "Sudah, kamu sekarang pulang. Kamu pulang, kamu lewat jalan yang tak tunjuk ini. Kamu lewat sana. Nah ini ada sekedar oleh-oleh dari aku, kamu bawa pulang." Jadi sang kiai ini ngasih sesuatu ke Anwar. Ada bungkusan kain, begitu dipegang yang beratnya sekitar 2 kiloan. Bisa dirasakan Anwar waktu itu. Tapi dia nggak tahu isinya ini apa. Dan sosok kiai ini ngomong ke Anwar, "Kamu pulang, nanti selama kamu di jalan, kamu nggak usah nengok ke belakang. Apapun yang terjadi, sudah kamu jalan terus. Ini oleh-oleh yang tak kasih ke kamu ini jangan dibuka di tengah jalan. Nanti aja kamu buka ketika kamu sampai di rumah. Kamu buka nggak apa-apa. Ingat pesanku ya." Anwar pun nurut. "Ya Kiai, terima kasih kalau begitu. Ya sudah, kamu pulang. Kamu lewat jalan ini. Dan ingat pesanku, jangan noleh ke belakang." Anwar pun langsung pulang. Setelah pamitan dia pulang, dia jalan. Namanya waktu itu Anwar ini sendiri mengaku dia masih anak-anak, masih anak muda. Jadi rasa penasaran itu begitu tinggi. Dan dia masih merasa aneh dengan kejadian yang dia alami waktu itu. Jadi begitu di tengah-tengah jalan sekitar 200 meter, Anwar ini jalan. Dia mulai penasaran. Anwar pun menoleh ke belakang. Dia pengen ngeliat situasi yang ada di langgar itu. Begitu Anwar noleh ke belakang, ternyata bangunan langgar yang tadinya ada ternyata sudah nggak ada. Diganti dengan ilalang-ilalang yang tinggi-tinggi. Dan waktu itu Anwar sendiri heran, "Loh, kok bisa ada ilalang-ilalang seperti ini? Padahal tadinya di sini ini ada langgar loh." Di situ Anwar sudah mulai ngerasa aneh. Dia jalan lagi, dan belum lama dia jalan, dia penasaran dengan barang yang dibawa itu. Ini sebenarnya apa sih? Kok lama-lama berat juga. Akhirnya waktu itu Anwar ini berhenti. Dia bukalah bingkisan itu. Begitu dibuka, ternyata isinya ini kunyit. Dan kunyit ini ya kira-kira beratnya sekitar 2 kilo. Jadi isi dari bungkusan kain itu kunyit semua. Anwar pun juga merasa, ini buat apa kunyit ini? Kalau kunyit ada di rumah, ngapain tak bawa berat-berat? Dan di situ Anwar ini jalan lagi, sambil kunyit ini dibuang sedikit demi sedikit. Jadi nggak tahu waktu itu dia iseng kunyit ini dibuang sampai dia ini memasuki hutan melengkung. Jadi kalau mau masuk ke Alas Purwo itu memang masuk ke hutan lengkung. Begitu Anwar melewati hutan lengkung, dia merasa lega. Wah, akhirnya sampai hutan lengkung. Dan gak lama kemudian barulah dia benar-benar keluar dari hutan tersebut. Dia ini sampai di kampungnya, suasana waktu itu sudah gelap, sudah malam. Tapi waktu itu dia nggak tahu jam berapa. Ternyata begitu mau sampai rumah, dia ngelihat kok di rumahnya ini banyak orang yang ngumpul seperti orang ada hajatan di rumahnya. Dia sendiri heran waktu itu. Dan waktu itu Anwar ini jalan seperti biasa. Tiba-tiba dari kejauhan ada orang yang teriak-teriak. Loh, Anwar. Anwar ini bingung. Orang-orang itu ngelihat semua ke arah Anwar dan beberapa di antara mereka ini mulai berhamburan. Mereka berlarian kayak mereka itu takut ngelihat Anwar. Anwar sendiri juga heran, ini orang-orang kenapa kok lari? Tapi ada sekitar beberapa orang mereka itu menghampiri Anwar. Begitu mereka menghampiri Anwar, mereka ini tanya ke Anwar, "Kamu ini Anwar beneran?" "Loh, ya aku ini Anwar, kenapa memangnya?" Orang-orang ini heran, wajahnya itu heran. Anwar sendiri juga bingung. "Kalian ini kenapa?" Anwar disuruh duduk. "Sudah, kamu duduk sini dulu, aku mau tanya ke kamu." Anwar ini ditanya, "Kamu ini dari mana?" "Loh, aku ini ya dari Alas Purwo, habis mancing sama teman-teman." "Kamu ini bener-bener Anwar?"
Loh, ya iya, aku ini Anwar, rumahku di sini kok. Sebentar War, kamu itu sudah ngilang 40 hari. Ini orang-orang bikin tahlilanmu 40 harimu. Anwar langsung duduk lemes. Loh, kalian ini gimana? Wong aku ini baru pulang dari Alas Purwo, dan aku cuman nginep 3 malam di rumah seorang kiai kok. Orang-orang semakin bingung. Sebentar, kamu jelaskan siapa nama bapakmu? Anwar pun menyebutkan nama bapaknya, nama ibunya, bahkan dia juga kenal dengan tetangga-tetangganya yang ada di sana. Barulah orang-orang ini percaya. Ya Allah, kamu ini ternyata beneran Anwar. Kamu ini gak meninggal toh. Walah lele, kamu ini belum meninggal ternyata. 3 hari tidur di langgarnya seorang kiai ya. Sudah, ayo masuk-masuk. Dibawalah Anwar ke sana, dan waktu itu memang keluarga Anwar ini juga sedih dengan kedatangan Anwar waktu itu. Mereka bingung. Akhirnya dipeluklah Anwar, dan dia mulai cerita kejadian yang dia alami ketika ada di Alas Purwo. Dia cerita dari awal. Disinilah Anwar ini juga dikasih tahu. Kamu tahu nggak kabar temanmu si Saini? Loh, memangnya kenapa? Ternyata orang-orang ini ngasih tahu ke Anwar bahwa si Saini ini setelah pulang dari sana, ketika dia dapat lele ini dibawa pulang sama si Saini ini, dan langsung digoreng lele-lele tersebut. Nah, setelah digoreng, si Saini ini juga heran, kok lele-lele ini nggak matang-matang, padahal ini sudah lama gorengnya. Dia pun mengambil tutup ini terbuat dari tanah liat. Ditutuplah sambil digoreng sampai setengah jam. Setelah setengah jam itu dicek lagi, lele ini belum juga matang. Ditutup lagi sekali lagi sama si Saini ini. Masih penasaran si Saini ini. Jadi lele ini digoreng sampai hampir 1 jam lebih. Barulah dia heran, kok aneh lele ini. Begitu tutup ini dibuka, dia ngeliat lele ini berubah jadi gumpalan rambut. Dan rambut itu begitu panjang. Dari situlah si Saini ini juga kaget, dan dia langsung seketika itu jadi sakit. Waktu Anwar ini mendengar cerita bahwa si Saini ini sakit, dia langsung keinget bingkisan yang dibawa dari langgar Pak Kiai. Kunyit yang tadinya ada sekitar 2 kiloan itu sudah dibuang, dan hanya tersisa sekitar 3 kunyit. Begitu Anwar buka, ternyata kunyit ini berubah jadi batangan emas. Kemudian Anwar ini langsung kaget, keluarganya juga kaget waktu itu. War, kamu ini dapat emas dari mana? Keluarganya kaget karena Anwar ini tiba-tiba pulang bawa 3 batang emas. Loh Bu, ini tadi bukannya emas Bu. Bu, aku ini tadi dikasih Pak Kiai kunyit, dan kunyitnya ini jumlahnya banyak, ada sekitar 2 kilo, dan kunyit ini sudah tak buang dan cuma tersisa 3 kunyit ini. Lawang di rumah banyak kok, ngapain berat-berat tak bawa kunyitnya? Loh, kok bisa jadi emas War? Kok bisa jadi emas semua? Orang-orang itu heran karena rasa penasarannya itu nggak lama kemudian, sekitar 2 hari setelah itu Anwar pun langsung bawa 3 batang emas ini menuju ke pasar. Dia pergi ke kota, langsung dijual 3 batang emas ini. Ternyata memang emasnya itu laku dan jadi uang. Seketika itu juga uang ini dibelikan tanah oleh si Anwar ini. Dan sampai hari ini tanah yang dimiliki oleh Pak D. Anwar itu masih ada di Banyuwangi. Cerita ini memang terkesan mengada-ada dan terkesan tidak masuk akal. Tapi kalau cerita ini ditanya kepada masyarakat Banyuwangi yang ada di Tegal Nrimo, yang waktu itu hidup di era tahun 60-an, mereka pasti masih ingat dengan cerita yang dialami oleh Pak D. Anwar ini. Inilah yang diceritakan oleh Pak D. Anwar, dan waktu itu cerita ini diceritakan langsung kepada ayahnya Ainun. Jadi pada saat ini memang Pak D. Anwar sudah meninggal, sudah lama sekali meninggal, tapi cerita ini masih begitu terkenal, terutama bagi keluarga Pak D. Anwar dan juga keluarga Ainun. Begitulah cerita ini, semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman sekalian, terlebih bisa diambil hikmah dan juga pelajarannya.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.